Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam, sejumlah kawasan di Merauke terendam banjir. Polisi kerahkan 2.000 personel mengamankan unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Tak dapat bantuan langsung tunai subsidi BBM, sejumlah warga protes. Pembangunan di wilayah Kepala Burung Sorong saat ini sangat pesat. Namun rupanya belum dirasakan semua pihak. Ternyata masih ada 13 keluarga di Jalan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Sorong, hidup memprihatinkan. Selama 32 tahun, mereka tinggal dan hidup di gubuk reyot tanpa jaringan listrik dari PLN. Kawasan ini dahulunya merupakan hutan lindung. Sejak tahun 1990, 13 keluarga mendiami lokasi ini hingga turun-temurun. Mereka membangun 8 gubuk yang tidak layak huni. Bangunan terbuat dari kayu. Bagian atap sudah bolong sehingga bila turun hujan, air masuk ke rumah. Selain itu, untuk mendapatkan aliran listrik, mereka harus menyambung kabel dari tetangga yang berjarak hampir 1 kilometer. Agar anak-anak mereka bisa belajar dengan 1 bohlam lampu sebagai penerang. Warga sudah meminta bantuan ke pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada realisasi. Bahkan ketika terjadi banjir dan tanah longsor, mereka mengaku tidak mendapatkan bantuan sembako maupun bahan material. Mereka umumnya mencari nafkah dengan berkebun dan bekerja sebagai pengangkut pasir limbah. Pasir limbah ini dijual seharga Rp800.000. Penghasilan sebesar ini mereka gunakan untuk membiayai hidup sehari-hari. Pindah dari Melanu Pasir itu ke sini, di tempat ini, 90. Kami masuk ke Lurah Melanu, distrik Sorong Timur, Utara. Jadi untuk bantuan rumah, untuk 8 rumah ini sudah pernah bicara? Barang ini sudah dari sekian tahun. Baik ke rumah, jalan, listrik, pun sama. Kami usul ke usul, distrik lurah ke lurah, ganti pemimpin pun sama saja. Kami sampaikan itu semua aspirasi itu. Baik yang mau mereka untuk apa ini pilih jadi pemimpin begitu. DPR, wali kota, terus bupati, gubernur, semua ini kami jatuh bangun. Pilih, tapi mereka bilang bahwa kamu pilih kami dulu, duduk di tempat yang baik, baru kami bisa perhatikan apa aspirasi yang Bapak Dorong sampaikan. Warga di Jalan Kolam Buaya berharap pemerintah mau membantu mereka, minimal membangun rumah yang layak dan sederhana. Mereka mengaku tidak membutuhkan janji yang kerap disampaikan para calon ketika pilkada. Laporan apa, masukan apa, perumahan apa, barang apa saja. Sampai ini hari. Begitu. Saya tidak bohong. Tuhan sendiri yang tahu. Pengharapan saya sama. Rumah ini nomor 1, nomor 1. Kita tidak di rumah bangun, ke rumah ini bersulit kan? Ini rumah sederhana saja seperti yang bangun, seperti sama dia berat begitu. Kita tinggal di kota, dalam kota ini baru kita tidur begini juga. Pemerintah orang ini orang hutan kan? 90 masyarakat yang tinggal di sini belum sentuh dengan adanya listrik dan begitu fasilitas jalan. Terus yang berikut pembangunan rumah layak bagi warga di sini. Kami mohon agar mungkin pemerintah pihak terkait bisa dapat membantu kami karena berbagai aspirasi kami sudah sampaikan. Tetapi pemerintah setempat jadi tidak melihat hal ini. Selama 32 tahun warga di Jalan Kolam Buaya ini bertahan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Padahal sudah tidak terhitung dana otsus dikucurkan pemerintah untuk membangun tanah Papua. Namun kenyataannya masih banyak penduduk asli hidup di bawah garis kemiskinan. Sungguh ironis.
Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Permintaan sopir angkot di Merauke agar pemerintah menaikkan tarif angkutan akhirnya terkabul. Pemkab Merauke berencana menaikkan tarif angkot sebesar 20%, namun besaran kenaikan dinilai tidak mencukupi dibanding dengan kenaikan BBM yang 50%. Sopir angkot mengaku kenaikan 20% masih tidak menutupi biaya operasional mereka sehari-hari. Ya, bagi kami itu agak berat, karena naiknya cuman 6.000. Ya dari kita mungkin ada minyaknya juga, kita harus antri 1 sampai 1,5 jam lama. Terus keadaan penumpangnya juga sekarang juga ya begitu sudah kurang. Jadi kalau bisa kita minta mungkin naiknya 7.000 atau 8.000. Kita minta pengertian dari pemerintah dengan DPR. Lihat, perhatikan kita juga. Ya sekarang BBM naiknya 35%. Masa angkot cuma 20%. Cuma 6.000. Ya kalau bisa dinaikkan lah 7.000 ke 8.000 begitu. Tapi kita juga serahkan juga kepada pemerintah dan DPR karena keputusan itu pasti diambil mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat. Hanya dari kita ya 7.000 ke 8.000 begitu. Para sopir angkot di Merauke hingga saat ini masih beroperasi mengangkut penumpang. Tarif yang diberlakukan masih tarif lama, yakni Rp5.000 sekali jalan. Padahal harga BBM sudah 2 minggu berubah, sehingga sopir angkot mulai resah karena harga kebutuhan pokok sudah naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. RSUD Merauke membantah pihaknya menetapkan tarif tertentu untuk pengiriman jenazah keluar daerah. Direktur RSUD Merauke Mario mengatakan secara prosedur, pengiriman jenazah keluar daerah merupakan tanggung jawab pihak kargo di bandara bersama instansi terkait. RSUD Merauke, menurut Mario, hanya mengurus soal pemulasaran jenazah saja, sementara terkait peti jenazah, administrasi, dan lainnya bukan kewenangan rumah sakit. Pada prinsipnya, RSUD Merauke tidak mempunyai tarif untuk mengirimkan jenazah keluar dari daerah Merauke. Kami hanya menjalankan tugas sebatas merawat jenazah yang ada di RSUD Merauke atau di kamar jenazah. Tetap kami rawat jenazahnya, kami hingga dari kalau dia istilahnya dirawat di kita, dia meninggal dan sebagainya, kami rawat seperti tadi yang saya jelaskan di awal secara baik, dipakaikan pakaiannya seperti biasa-biasanya, baru di dalam peti kami taruh dan kami biasanya menanyakan ke pihak keluarga apakah peti, kalau pendatang kan biasanya gitu mereka yang menyediakan. Biasanya wajib dari mereka, tetapi kalau kita punya saudara sendiri orang asli Papua itu ada pembiayaan khusus dari Otsus yang kita sediakan sesuai juknis yang ada. Jadi tidak mengikuti kemauan orang per orang, sesuai dengan pembiayaan yang ada, itu kami kasih. Nah, kalau mau kirim keluar pun, itu kalau orang asli Papua itu, kalau contoh kami rujuk di Jayapura, kalau ada jenazah yang meninggal orang asli Papua, kami fasilitasi kirim hingga tiba dengan selamat, jenazahnya sampai sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Sampai saat ini tidak kami pungut biaya sepeser pun karena ada amanah dan ada undang-undang, ada pembiayaannya yang kami laksanakan dan kami selalu diaudit tentang itu. Belakangan beredar kabar RSUD Merauke memasang tarif untuk pengiriman jenazah keluar daerah dengan menggunakan pesawat udara. Tarif tersebut kabarnya sangat memberatkan warga karena sangat mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.